Di balik dinding-dinding keraton yang indah, tersembunyi sebuah legenda yang memikat hati. Selamat datang di video ini, di mana kita akan mengeksplorasi sejarah, mitos, dan fakta tentang Taman Sari, keindahan yang memikat di dalam Keraton Yogyakarta. Taman Sari memiliki nilai sejarah yang sangat penting. Selain sebagai tempat rekreasi, kompleks ini juga digunakan sebagai tempat bersemayam para permaisuri dan selir kerajaan. Namun, seiring berjalannya waktu, Taman Sari mengalami kerusakan dan hanya sebagian kecil yang dapat dilihat saat ini. Taman Sari Yogyakarta, juga dikenal sebagai Taman Sari Keraton Yogyakarta, adalah situs bekas taman atau kebun Istana Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Kebun ini dibangun pada zaman Sultan Hamengkubuwono I, antara tahun 1758 hingga 1765-1769. Awalnya, Taman Sari memiliki luas lebih dari 10 hektar dengan berbagai bangunan, kolam pemandian, jembatan gantung, kanal air, dan danau buatan beserta pulau buatan dan lorong bawah air. Taman Sari awalnya membentang dari barat daya Kompleks Kedaton hingga tenggara Kompleks Magangan. Namun, saat ini yang tersisa dari Taman Sari hanya terletak di bagian barat daya Kompleks Kedaton. Konon, Taman Sari dibangun di bekas keraton lama, Pesanggrahan Garjitawati, yang didirikan oleh Susuhunan Pakubuwono II sebagai tempat istirahat kereta kuda yang akan pergi ke Imogiri. Tumenggung Mangundipuro awalnya ditunjuk sebagai pimpinan proyek pembangunan Taman Sari. Biaya pembangunan ditanggung oleh Bupati Madiun, Tumenggung Prawiro Sentiko, beserta rakyatnya, sehingga daerah Madiun dibebaskan dari pungutan pajak. Namun, kemudian proyek tersebut diambil alih oleh Pangeran Notokusumo setelah Mangundipuro mengundurkan diri. Taman Sari juga memiliki fungsi sebagai benteng pertahanan terakhir jika istana diserang oleh musuh. Kompleks Taman Sari dapat dibagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama adalah danau buatan di sebelah barat. Bagian kedua berisi bangunan seperti pemandian Umbul Binangun. Bagian ketiga meliputi pasarean Ledok Sari dan kolam Garjitawati. Bagian terakhir adalah bagian sebelah timur yang meluas ke arah timur sampai tenggara Kompleks Magangan. Bagian pertama merupakan bagian utama Taman Sari pada masanya. Di bagian ini terdapat danau buatan yang disebut Segaran, beserta bangunan di tengahnya. Saat ini danau buatan tersebut telah berubah menjadi pemukiman padat yang dikenal sebagai Kampung Taman. Pulau Kenongo, sebuah pulau buatan di tengah Segaran, ditanami pohon kenanga dan di atasnya dibangun gedung-gedung Kenongo. Bangunan ini tinggal puing-puingnya saja saat ini. Di bagian kedua terdapat gedung Gapura Hageng sebagai pintu gerbang utama Taman Sari. Di sebelah timurnya terdapat halaman persegi 8 dengan deretan pot bunga raksasa dan beberapa pintu yang menghubungkannya dengan tempat lain. Umbul Pasiraman atau Umbul Binangun merupakan kolam pemandian Sultan dan keluarga kerajaan. Di bagian ini juga terdapat Gedong Sekawan dan Gedong Gapuro Panggung. Bagian ketiga meliputi Kompleks Pasarean dalam Ledok Sari dan kolam Garjitawati. Pasarean dalam Ledok Sari adalah tempat peraduan Sultan dengan permaisuri atau tempat meditasi. Bagian keempat merupakan bagian yang sangat sedikit tersisa. Saat ini, Taman Sari Yogyakarta menjadi salah satu objek wisata yang populer di Yogyakarta, meskipun sebagian besar bangunan dan taman telah hilang atau dalam kondisi memprihatinkan. Upaya restorasi dan rekonstruksi dilakukan untuk mempertahankan warisan budaya dan sejarah Taman Sari tersebut. Archaeologis, faktanya, Taman Sari telah mengalami restorasi sejak tahun 1960-an untuk mempertahankan keindahannya. Banyak bangunan dan kolam yang telah dipulihkan agar dapat dilihat oleh pengunjung. Dengan upaya restorasi yang terus dilakukan, Taman Sari kini menjadi salah satu tujuan wisata yang populer, menggabungkan keindahan arsitektur, air mancur, dan kebun yang indah. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.